Ini loh 20 jurusan CPNS yang sepi peminat, padahal tunjangannya gede. Sebelumnya kami hendak mengucapkan terima kasih karena telah klik video ini. Semoga bermanfaat, silakan simak sampai akhir ya. Akan tetapi jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Dunia Kuliah dan Beasiswa supaya kamu dapatkan banyak informasi seputar CPNS. Langsung saja kita cari tahu 20 jurusan CPNS yang sepi peminat. Di urutan 20 ada dokter spesialis. Dari tahun ke tahun, formasi dokter spesialis selalu saja sepi peminat, bahkan nol peminat. Entah karena banyak dokter spesialis yang buka praktik sendiri, sehingga tidak mau bekerja sama dengan pemerintah yang memberikan gaji memang tak seberapa. Ingatlah bahwa warga Indonesia juga membutuhkan pengabdian Anda sebagai dokter spesialis. Di posisi 19 ada analis konten media sosial. Ini adalah bidang pekerjaan yang tergolong baru saat ini dan sedang dibutuhkan di instansi pemerintahan. Memang tidak ada jurusan spesifik yang diminta, namun alangkah lebih baik bila kamu pernah mendapatkan mata kuliah tentang marketing, apalagi digital marketing. Alangkah lebih baik bila ikut kursus digital marketing untuk mendapatkan ilmu tambahan dan sertifikat. Di posisi 18 ada pengawas olahraga. Cukup mengherankan bila posisi pengawas olahraga justru sepi peminat. Bukankah pekerjaannya mudah, namun tetap dibutuhkan profesionalitas. Tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dana olahraga yang cukup rentan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas pembinaan, pengembangan, dan pengawasan keolahragaan. Di posisi 17 ada analis informasi kebudayaan. Posisi keren ini dapat dilamar oleh lulusan S1 Antropologi Budaya, S1 Antropologi Sosial, S1 Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, S1 Pendidikan Sejarah, S1 Psikologi, S1 Filsafat, S1 Sejarah dan Kebudayaan Islam, dan lainnya. Entah mengapa formasi ini tidak ada pelamarnya, mungkin karena penempatannya di Papua. Di posisi 16 ada penyusun kebutuhan perlengkapan jalan. Kementerian Perhubungan membutuhkan PNS dengan posisi sebagai penyusun kebutuhan perlengkapan jalan. Formasi ini dapat dilamar oleh lulusan D3 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, D3 Lalu Lintas dan ASDP, D3 Manajemen Transportasi Jalan, D3 Teknika, dan lainnya. Entah mengapa formasi ini sepi peminat padahal gaji dan tunjangannya gede banget. Di posisi 15 ada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Tugas pokok dan fungsi Bapeten adalah mengawasi pemanfaatan tenaga nuklir melalui penyusunan peraturan, penerbitan izin, pelaksanaan inspeksi, serta kesiapsiagaan nuklir. Pesaing di formasi ini cukup minim sehingga besar kemungkinan peluang Anda untuk menjadi ASN. Di posisi 14 ada pengadministrasian izin kawin dan izin cerai. Entah mengapa formasi ini sepi peminat, bukankah tugas-tugasnya cukup mudah? Kalau dulu tuh posisi ini namanya Mudin, tapi sepertinya sekarang sudah dikelola secara profesional oleh pemerintah. Dengan adanya formasi ini, maka tidak ada lagi pungutan liar yang dikenakan oleh Mudin kepada calon pengantin. Di posisi 13 ada pengelola grafik perjalanan kereta api. Formasi ini dibutuhkan oleh Kementerian Perhubungan. Formasi ini syaratnya sederhana, yakni lulusan D3 Perkeretaapian. Memang tugasnya cukup rumit untuk orang awam, namun bagi lulusan D3 Perkeretaapian yang sudah mendapatkan ilmunya dan terlatih dalam praktikum, seharusnya bisa mendaftar formasi ini. Di posisi 12 ada pengelola jaringan antar moda perkeretaapian. Formasi ini juga berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Formasi pengelola jaringan antar moda perkeretaapian hanya bisa dilamar oleh lulusan D3 Perkeretaapian. Entah mengapa jurusan ini sepi peminat, bukankah kerjanya hanya di kantor saja? Di posisi 11 ada pengelola kelistrikan perkeretaapian. Mungkin memang formasi ini susah ya untuk dikerjakan oleh D3 Perkeretaapian, harus bisa mengelola jaringan kelistrikan perkeretaapian yang cukup rumit. Setidaknya punya bekal ilmu elektromesin atau listrik untuk menguasai pekerjaan ini dengan baik. Di posisi 10 ada pengelola pemeliharaan laboratorium. Formasi kosong ini juga berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Syarat utama untuk melamar formasi ini adalah harus lulusan D3 Teknik Listrik Bandar Udara atau D3 Teknik Navigasi Udara. Di posisi 9 ada pengelola pengembangan sumber daya PAUD. Formasi ini cukup aneh karena membutuhkan lulusan D3 Teknik Informatika, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Administrasi Negara,
D3 Administrasi Publik atau D3 Manajemen. Kompetensi yang kurang serta penempatan di Maluku juga mungkin membuat orang-orang enggan melamar formasi ini. Di posisi ke-8 ada pengelola penggerak peran serta masyarakat bidang kesehatan. Petugas di bidang ini sangat dibutuhkan, maka dari itu pemerintah membuka formasi yang keren ini. Formasi ini bisa dilamar oleh lulusan S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat karena cocok sesuai bidangnya. Di posisi 7 ada penelaah manajemen lantas. Ini adalah formasi yang dibuka oleh Kementerian Perhubungan. Formasi ini dibuka melalui jalur lulusan terbaik atau cum laude. Untuk melamar formasi ini, kamu harus memiliki ijazah S1 akuntansi, atau S1 ilmu ekonomi, atau S1 manajemen, atau S1 teknik sipil bidang manajemen konstruksi. Di posisi 6 ada asisten ahli dosen arkeologi. Jabatan asisten ahli dosen masih sepi pelamar. Salah satunya adalah asisten ahli dosen arkeologi. Enak loh ini, menjadi asisten dosen saja tapi dibayar oleh pemerintah. Tapi biasanya asisten ahli dosen ini akan banyak diandalkan dalam berbagai pekerjaan di jurusan atau fakultas. Di posisi 5 ada asisten ahli dosen bahasa Cina. Ini cocok banget untuk kamu yang merupakan lulusan S1 Mandarin. Memang menjadi tour guide lebih mengasyikkan, tapi tak ada salahnya menjadi asisten ahli dosen bahasa Cina, karena digaji setiap bulannya oleh pemerintah. Di posisi 4 ada asisten ahli dosen estetika musik. Formasi ini cocok untuk kamu yang merupakan lulusan jurusan musik, apalagi untuk kamu yang hobi bermain musik dan mendengarkan musik. Siapa yang menyangka bahwa bekerja di dunia musik tapi bisa dibayar oleh pemerintah hingga mendapatkan tunjangan pensiun. Di posisi ketiga ada asisten ahli dosen biostatistik. Biostatistik memang sedang hype seiring perkembangan teknologi. Untuk melamar formasi ini, usahakan kamu merupakan lulusan dari D4 Statistika, atau S1 Statistika, atau S1 Kesehatan Masyarakat Biostatistik. Kamu akan diminta untuk mengolah data biologi dalam kalkulasi dan perhitungan yang akurat. Di posisi kedua ada asisten ahli dosen diksi. Untuk kamu yang ingin melamar formasi ini, maka kamu harus siap ditempatkan di STAKN Kupang. Formasi ini terbuka untuk kamu dengan kualifikasi pendidikan S2 Musik, S2 Seni Musik, dan lainnya. Tentu saja posisi ini terbuka untuk pelamar kategori umum dan penyandang disabilitas. Di posisi pertama ada asisten ahli dosen audit perbankan syariah. Jabatan menjadi asisten ahli dosen audit perbankan syariah merupakan salah satu formasi yang sepi peminat. Kamu akan ditempatkan di UIN Raden Intan Lampung. Latar belakang yang dibutuhkan adalah S2 Akuntansi Islam, S2 Akuntansi Perbankan, S2 Akuntansi Syariah, atau S2 Akuntansi Syariah Umum. Nah, itulah 20 jurusan CPNS yang sepi peminat. Kira-kira kamu ingin mendaftar yang mana nih? Nah, terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga harimu menyenangkan.